Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Di malam hari ini di cuaca yang sangat cerah, kita duduk lagi di majelis kita yang kita adakan rutin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di hari ini kita mau bahas beberapa ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang sempat kita infokan bahwa kita akan dalam beberapa kesempatan membaca, memperdalam supaya ma'rifat kita kepada Al-Quran semakin bertambah lagi, semakin dalam lagi. Dan itu yang insya Allah bakal bikin kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca niat dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ila al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacain ayat suci Al-Quran, hendaknya kita ada bahasa Arab tuh ada sami'a, ada istama'a. Sami'a mendengar. Kalau istama'a itu mendengarnya dengan lebih fokus lagi. Menyimak. Jadi ibarat kata sambil gini nih, sambil majuin kuping gitu. Karena harus fokus. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Enggak disuruhnya wasma'u, bukan, tapi wastami'u. Wastami'u lahu wa ansitu. Dengerin dengan sungguh-sungguh, simak dengan baik, karena ini adalah omongannya Allah. Ini seakan-akan Allah lagi berbicara sama kita. Hari ini kita nggak banyak-banyak bahas 3 ayat aja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kita lagi diseru nih sama Allah. Kalian orang-orang beriman. Ya na'am ya Allah, labbaik Allah, labbaik. Ada apa? Hal adullukum ala tijaratin. Mau nggak saya kasih tahu usaha, satu bidang usaha, tunjikum min adzabin alim. Yang mana bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kita semua pasti kepikiran, gimana caranya selamat dari neraka? Gimana caranya? Nah, Allah kasih tahu nih, mau nggak saya kasih tahu satu usaha akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Semua kita jawab, mau ya Allah. Mau, kita akan lakukan usaha itu supaya kita selamat dari azab yang pedih. Baik, kata Allah. Nih usahanya nih, tu'minuna billah wa rasulihi. Yang pertama, hendaknya kalian beriman. Beriman dalam arti percaya mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya udah menetapkan satu perkara, jangan kita pakai perkara, ambil perkara yang lain. Ini Allah udah bilang begini, Rasul udah bilang begini, ikut. Jangan lagi kita bilang, kalau bagusnya sih begini, ini mah kurang, ini nggak boleh. Jadi, wa ma atakumur rasul, apa aja yang Rasul sampaikan, fakhudhu, ambil. Wa ma nahakum, apa yang Nabi larang, wa ma nahakum anhu fantahu, jauhin. Itu yang bakal bikin kita selamat. Nah, sekarang apa itu iman kepada Allah dan Rasulnya? Iman kepada Allah dan Rasulnya itu kita lihat dalam banyak ayat. Allah misalnya bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha misalnya. Allah nggak akan ngasih ujian kepada seorang hamba kecuali yang hamba ini mampu. Sehingga orang yang beriman ketika dapat ujian, tenang. Nih ujian ini dalam jangkauan saya nih. Ujian ini dalam kemampuan saya untuk bisa melewatinya. Itu arti iman. Dan yakinlah dalam ujian itu ada banyak nanti rahasia-rahasia Allah. Kita daripada banyak mikir akhirnya kita jadi menolak qada dan qadarnya Allah, lebih baik kita tunggu aja. Nih ada keindahan apa nih yang Allah mau kasih buat saya. Ini kira-kira abis ini Allah udah nyiapin apa ya buat saya nih. Pasti nggak mungkin tuh nggak ada hikmahnya. Daripada kita stres, mendingan kita tungguin aja nih surprise yang Allah akan kasih buat kita. Iman kepada Allah, iman juga kepada Rasulnya. Rasulullah banyak sekali menyampaikan. Anda pernah bilang di sini beberapa minggu lalu sebagai contoh misalnya, Nabi bilang, kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing. Percaya nggak? Percaya. Tapi di luar sana banyakan yang mengamalkan apa yang enggak? Yang enggak ngerjain. Padahal Nabi yang bilang. Percaya nggak sama Nabi kira-kira? Percaya. 2 rakaat berarti kan 2 menit, 3 menit kira-kira. Lebih baik dari dunia, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang jangan jauh-jauh dah. Jangan dibilangin lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita dibilangin di depan jalan Haji Marjukis itu ada orang bagi-bagi sembako. Kita jalan ke situ. Ada usaha untuk kita mendapatkan sembako tadi. Siapa yang misalnya nih anak kasih pengumuman begini. Coba ntar malam yang sholat 2 rakaat sebelum subuh silahkan paginya datang ke rumah saya udah siapin 1 orang 10 juta. Misalnya. Lihat jam 2 udah nyampe.
Masya Allah. Kagak tidur dia. Kebayang 100 ribuan segepok. Waduh. Dompet gue gak muat tuh. 100 ribuan segepok. Enggak, yang saya mau tanya kira-kira di sini pada sholat 2 rakaat sebelum subuh apa enggak? Kalau saya bilangin begitu. Sholat. Habis sholat kecondet bareng-bareng. Assalamualaikum. Waduh. Udah ditagih gitu. Artinya apa? Kita pertanyakan keimanan kita. Ini yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Keimanan kita. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika orang bilang, Muhammad bagaimana tuh? Masa katanya tadi malam pergi ke Sidratil Muntaha. Oh, aneh-aneh aja kalau ngomong. Jalan ke sini aja dekat sekian jam, sekian bulan, sekian. Ini sampai ke Sidratil Muntaha. Cuma semalaman doang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fa in qalaha faqad sadaq. Kalau emang beliau bilang benar. Iman. Gak pakai ditanya lagi. Itu gimana sih Nabi Muhammad emang naik apaan? Emang bajunya gak robek tuh kena angin tuh. Tinggi gitu jalan. Terus gimana waktu itu? Kita gak ada pertanyaan begitu. Fa in qalaha faqad sadaq. Kalau emang beliau bilang begitu benar. Gak usah dipertanyain lagi. Nah, iman. Dalam banyak kesempatan Rasulullah memberikan begitu banyak kabar-kabar yang mungkin bagi sebagian orang itu sulit untuk diterima. Tapi mereka terima tanpa ada pertanyaan sedikit pun. Kenapa? Karena iman. Udah, ini Rasulullah, ini utusan Allah. Kabarnya dari langit langsung. Kabarnya dari Allah Azza wa Jalla. Gak usah diragukan lagi gitu. Makanya Nabi Muhammad sebelum umur 40 aja, beliau udah dijuluki As-Sadiq Al-Amin. Yang jujur dan yang dapat dipercaya. Makanya waktu Nabi pertama dakwah tuh, Nabi nggak dakwah sama yang lain dulu, nggak, khusus Bani Hashim dulu. Wa anzir kata Al-Quran, ashiratakal aqrabin. Berikan dulu peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Itu dikumpulin untuk keluarga Nabi. Ada paman-paman beliau, Hamzah, ada Abu Talib, ada Abbas, ada termasuk Abu Lahab. Abu Lahab hadir semuanya. Ada sepupu-sepupu Nabi, ada bibi-bibinya Nabi, hadir, semuanya hadir. Terus Nabi bilang begini, wahai keluargaku, ini kalau saya bilang di belakang gunung ada ini gimana? Oh pasti benar, karena dari kecil Muhammad kamu gak pernah bohong. Omonganmu pasti benar. Oke, kalau saya bilang nanti malam dari langit begini-begini ada gimana? Kita percaya. Yang ngomong kamu, kalau yang ngomong yang lain belum tentu. Karena kamu dari kecil ini selalu omongannya benar. Dan kamu paling dapat dipercaya. Sampai-sampai musuh-musuhnya Nabi, kalau mau pergi ke luar kota, ke luar negeri, tidak mendapatkan tempat yang lebih aman untuk dititipkan barang-barang berharganya selain Nabi Muhammad SAW. Ini musuhnya Nabi nih, tahu bahwa ini orang amanah. Ini orang kalau dititipin, pasti barang kita selamat. Barang kita terjaga dengan baik. Yang lain biar kata teman belum tentu. Tapi ini orang, waduh, gak ada salahnya. Musuhnya Nabi juga nitipnya sama Nabi. Nah, sehingga itu keluarganya dibilangin begitu, benar. Kalau gini gimana? Benar. Kalau gini gimana? Benar. Yaudah, ini sekarang Anda mau ngomong nih. Ente kan barusan bilang kalau Anda ngomong pasti benar, kata Nabi. Ini bukan di hari pertama. Hari pertama Nabi undang makan doang tuh keluarganya. Hari kedua undang lagi, baru Nabi bilang, nih Anda mau ngomong nih. Silakan Muhammad, silakan. Begini, sesungguhnya Anda adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, di situ Abu Lahab mulai nolak. Kalau gini nggak benar nih. Loh, kemarin kata antum kalau saya bicara benar. Jadi sekarang saya bicara apa adanya. Saya ini utusan Allah. Oh, kamu mau jadi kepala suku Quraisy. Oh, kamu mau megang wilayah kota Mekah, mau pegang kekuasaan. Ya udah kita kasih, tapi jangan ngaku-ngaku Rasulullah.
Kamu mau perempuan, kita kasih yang cantik-cantik. Kamu mau harta, kita kasih. Nggak apa-apa kamu jadi pemimpin. Cuman jangan bawa-bawa agama dong, jangan. Wallahi ya am, demi Allah wahai paman. Lau wudi'at syams ala yamini. Kalau seandainya matahari ditaruh di tangan saya. Wal qamar ala yasari. Ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Kalau ditaruh ini bulan di tangan kiri, matahari tangan kanan. Ini saya dikasih matahari sama bulan nih. Tapi diperintahkan meninggalkan ini, saya nggak bakal tinggalkan ini. Kamu mau kasih saya kekuasaan, harta, wanita, enggak. Enggak membuat saya tergiur. Ini amanah dari Allah, saya harus sampaikan. Itu Nabi dakwah tuh. Habis itu baru Ummul Qura, wilayah kota Mekah Nabi dakwahi. Baru kemudian seluruh alam menjadi tempat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu keimanan itu yang pengen kita gali di hati kita. Tadi contoh aja itu sebagai contoh. Sholat 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisi. Ntar kalau kita rajin-rajin kerjain di akhirat terkaget-kaget kita. Ini dia nih. Untung gue kerjain dulu. Gampang 2 rakaat. Ya elah cuman 2 menit. Untung gue rajin kerjain. Segini pahalanya, lebih dari dunia dan seisinya. Itu dosa kita itu yang kita kerjain kalah sama 2 rakaat. Itu belum sholat wajib, belum puasa, belum zakat kita, belum sedekah kita, belum. Makanya nih Allah, kalau kita keinget dulu Malik Ashtar bilang sama Sayyidina Ali waktu ngelihat malam-malam tengah malam sholat tahajud. Padahal siangnya puasa, itu sepanjang hari juga kerja berdakwah. Faqala ya Amirul Mu'minin, shaumun bin nahar, salatun fil lail, wa ta'abu fima baina dhalik. Siang puasa, malam sholat, tengah hari capek ibadah kerja. Apa kata Malik Ashtar? Ya, fa inna tariqa ba'id. Perjalanan menuju akhirat jauh, memerlukan kesungguh-sungguhan untuk kita bisa sampai ke depan pintu surga. Habib bin Muhammad al-Farisi, malam-malam bininya bangunin dia. Qum ya Habib, bangun wahai Habib, wahai suamiku bangun. Ayo, kita punya bekal masih dikit. Tuh orang-orang soleh udah jalan jauh di depan kita tuh, udah mau masuk pintu surga, kita masih di sini aja. Ayo bangun, sholat tahajud. Bangun. Kerjain ibadah. Nah kenapa begitu? Ibnu Umar sampai mengatakan, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bilang, ini atamanna, saya berharap kalau Allah taqabbal minni mithqala dzarrah min amali. Sedikit aja ada amalan saya yang diterima sama Allah, saya udah tenang hidup saya. Ini saya nggak tahu. Jadi mereka selalu beramal. Karena apa? Kuncinya apa? Mereka ittahamu anfusahum. Mereka selalu menuduh dirinya, menuduh tidak percaya sama amalnya selama ini kira-kira udah benar apa belum. Makanya mereka terus amal lagi. Takutnya yang kemarin salah. Takutnya yang kemarin belum diterima sama Allah. Takutnya yang kemarin masih ada kurangnya. Nah kita juga harus punya motivasi seperti itu. Ya udah cukup belum ya? Romanis sih pasti kurang tuh. Kemarin kita sholat masih kurang khusyuk, begini, begitu. Itu memotivasi kita buat nambah lagi, ibadah lagi. Nah, iman. Kuncinya di iman. Kita bisa sehat setelah dikasih obat sama dokter, kita konsumsi itu obat karena kita mengimani dokter tersebut. Rasulullah juga bilang begitu. Ente bakal hidup selamat, bahagia, nikmat. Ente kerjain A, B, C, D. Lah kita aja nggak kerjain. Sama kayak kita nggak minum obat dari dokter. Ya makin lama sakit kita. Makin lama. Iman. Harus punya keimanan. Punya keyakinan. Dengan apa yang Nabi udah kabarkan kepada kita. Jadi mulai dari contohnya itu aja dah. Yang gampang tuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu luar biasa. Itu bisa membuat kita nanti akan
histeris melihatnya, wah segininya ternyata pahalanya cuma dikit doang udah kerjaan kita. Masih banyak lagi yang lain tentunya. Yang Nabi anjurkan, bacaan sholawat, bacaan istighfar, bacaan la ilaha illallah, bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, bagaimana bantu orang dan sebagainya. Semua itu membuahkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tinggal sejauh mana iman kita. Lihat tuh kan, misalnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang waktu menyimpulkan tentang hadis Nabi terkait majelis ilmu, beliau bilang, oh ini kalau orang tahu memahami dengan baik fadilah majelis ilmu, mereka bakal bunuh-bunuhan biar sampai duluan. Sikut-sikutan maksudnya. Biar sampai duluan karena begitu banyak. Tapi kan orang nggak ngerasa. Orang nggak ngerasa. Emang benar segitunya. Nah, kenapa? Karena perubahannya itu sifatnya khafi. Perubahan orang yang hadir di majelis ilmu, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu itu sifatnya sangat tidak kelihatan. Contoh nih, ini contoh aja nih, Alwi nih. Tanya bapaknya. Tiap hari ngeliat begini-begini aja. Tapi kira-kira ada nggak perkembangannya dia? Ada. Coba lihat setahun lalu, nggak segini tingginya. Tapi bapaknya nggak ngelihat itu, nggak ngelihat proses itu. Dilihat tiap hari ya begini-begini aja udah. Nah, orang yang hadir di majelis itu prosesnya nggak kelihatan. Dia nggak merasa nih, ini saya udah dapat belum ya? Padahal mah udah, cuma emang nggak kelihatan itu proses. Tiba-tiba dia jadi makin baik, tiba-tiba dia jadi makin suka senyum sama orang, suka apa? Istiqomah, makin lembut. Itu nggak kerasa tuh. Kita nggak melihat, nggak begitu, nggak tiba-tiba berubah, nggak. Semuanya perlu proses. Ibaratnya tuh ada lembaran dosa kita segini banyak, itu selembar-selembar dulu dibuka begitu. Jadi semuanya perlu proses. Al-hayat maratib, hidup itu ya proses, tangga demi tangga, nggak bisa langsung naik ke atas gitu. Nah, maka dari itu kita harus jalani proses-proses itu. Nah, karena kita nggak kelihatan, kadang-kadang bikin kita males. Males saya nggak dapat apa-apa, jangan. Proses itu nikmatin. Ntar bakal berasa. Setelah sekian lama berasa gitu. Begitu kita ngelihat, atau pohon kita ngelihat buah dari kecil jadi tiba-tiba berubah warnanya. Contohnya apa, Bu? Rambutan awal hijau dulu kecil. Set, tambah gede, ntar tiba-tiba kuning, tiba-tiba merah. Tapi kalau kita lihat hari per hari, kayaknya nggak ada perubahan. Ini segini, besok lihat lagi, masih sama yang kemarin. Besok lihat lagi, sama yang kemarin. Padahal dia ada sedikit perubahan. Nah, itu yang menjadikan kita semakin harusnya punya keyakinan bahwa pasti ada hal yang kita dapati. Baik, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, hendaknya kita jihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan dengan jiwa kita, jiwa raga kita. Yang punya harta dengan harta, yang punya jiwa dengan jiwa. Para sahabat dulu sebagian yang punya harta, yang punya jiwa, mereka dengan jiwanya. Jadi kita berjihad dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalnya kita punya duit banyak misalnya. Kita jihad dengan cara bantu kaum fakir miskin. Mana nih yang berasnya udah habis, nggak mampu beli, drop ke rumahnya. Oh si itu udah 2 bulan kontrakannya nggak dibayar tuh. Kita kasih semampu kita nih, ada sedikit. Itu jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa, wah lebih lagi. Nggak harus nyawa, misalnya kita punya tenaga, bisa bantu untuk apa? Lakukan. Kita punya fisik, kita punya pikiran nih. Allah kasih kelebihan dalam kecerdasan, keilmuan. Kita bantu orang yang memerlukan ilmu tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita berikan.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya kelebihan yang Allah udah berikan. Jangan kita tinggalkan jihad. Nah, itu ada misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, kemudian Ibn Abi Dunya juga menukil dalam kitab, dalam risalahnya, At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Mereka menuliskan satu hadis yang Nabi pernah bilang begini depan para sahabat. Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum. Ini kaitannya dengan jihad. Nanti gimana kalian, kata Nabi? Kalian akan menghadapi satu zaman di masa perempuan-perempuan kalian menjadi durjana. Kaum laki kalian akan terang-terangan berbuat kefasikan. Dan kalian akan meninggalkan jihad kalian. Para sahabat tanya, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah, benar bakal kejadian tuh. Ada umat Islam yang model begitu. Para sahabat kaget. Perempuan durjana yang lakinya pada fasik, nggak ada yang mau jihad. Nabi bilang, "Na'am, bakal kejadian." Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, bahkan lebih berat dari itu bakal terjadi. Jadi digambarin sama Nabi perempuan nanti bakal durjana. Sekarang kejadian, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Dulu perempuan kalau pengen berbuat dosa itu ngumpet-ngumpet, biar kate yang kerja jadi kupu-kupu malam itu nggak ada yang, dia pengen nggak ada yang tahu, dia pulang malam ngumpet-ngumpet, dia jaga tetap. Kalau sekarang perempuan, mohon maaf, foto dengan pakaian mini ditaruh di media sosial. Ada lagi, ayo siapa nih yang mau sama saya, bayar sekian. Na'udzubillah min dzalik. Tagha nisa'ukum taghiyah. Jadi perempuan yang durjana. Gak ada malunya lagi udah. Wa fasaqa syubbanukum, laki-laki pada fasik. Sebagai contoh misalnya, di waktu sholat Jumat masih ada tuh orang laki-laki yang pada nongkrong aja. Mending kalau dia nggak mau sholat Jumat, dia di rumah. Ini nggak, di pinggir jalan, di warung duduk nongkrong sama teman-temannya, nggak ada malunya. Mungkin kita husnudzon kan, oh ntar kali nunggu khutbah kali. Khutbah pertama udah rapi, baca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Oh ini udah mau habis nih. Mungkin dia udah mau masuk habis ini nih. Khutbah kedua, alhamdulillahi kama amar. Mulai begini. Oh, doa. Belum juga itu. Oh mungkin tunggu ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan kali. Udah khatibnya udah ngomong ibadallah. Wala dzikrullahi akbar. Akhir masih aja nongkrong dengan rokoknya, ngopi. Gimana? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak bergerak. Enggak tahu di sini enggak ada insyaallah ya. Hah? Oh ada. Orang mana? Kebun kosong. Kebun kosong enggak ada orang. Fasik terang-terangan. Dulu anak sama abah anak lagi jalan di rumah nenek anak. Ada satu orang bulan puasa siang-siang ngerokok di pinggir, di depan rumahnya. Abahana tahu abahana orang sono, ini Islam nih. Diambil rokoknya sama abahana. Kurang ajar kamu. Hargain orang di bulan suci Ramadan. Kalau nggak mau puasa jangan di depan, masuk kamar. Hargai orang lagi ibadah di sini. Ente nggak mau puasa urusan ente sama Allah, kita nggak mau tahu. Tapi jangan depan rumah begini. Fasik terang-terangan ya ikhwan. Fasik terang-terangan sekarang. Nggak ada malunya lagi. Wa taraktum jihadakum. Kaget para sahabat. Wa inna dzalika lakainun. Qala na'am. Waladzi nafsi biyadihi asyaddu minhu sayakun. Apa yang lebih berat ya Rasulullah? Kaifa antum? Ya, idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Nanti kalian enggak akan amar ma'ruf, merintahkan kepada kebaikan, enggak ada. Dan kalian tidak akan
mencegah daripada perbuat kemungkaran. Ada kemungkaran biarin, cuekin. Enggak ada upaya gitu. Jangan. Enggak ada. Kayak sekarang Quran dibakar di sana, enggak ada upaya pencegahan, minimal ada LGBT di mana-mana, enggak ada upaya pencegahan. Enggak ada. Minimal kita harus gimana nih, di Rusia aja udah terjadi tuh undang-undang pelarangan LGBT, artinya yang masih LGBT ditangkap masuk penjara. Itu di Rusia, negeri yang sekuler. Apalagi di Indonesia, harusnya lebih cepat. Kaget para sahabat, nggak ada amar ma'ruf nanti ya Rasulullah, nahi mungkar, nggak ada. Qala na'am. Waladhi nafsi biyadih wa asyaddu minhu sayq, bahkan lebih berat dari itu. Apalagi ya Rasulullah, kaifa antum idza ra'aitumul munkar ma'rufan wal ma'ruf munkaran. Nanti kalian bakal melihat yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik. Kaget, mana ada al halal bayyin wal haram bayyin. Halal udah jelas, haram udah jelas. Kenapa jadi ngelihat yang baik jadi buruk, buruk jadi baik? Kata Nabi bakal terjadi yang begitu. Sekarang buka-buka pakaian dibilang fashion. Baik, nggak apa-apa ikutin fashion. Sekarang LGBT, oh nggak apa-apa, itu mah hak asasi, hak dia, kenapa dilarang-larang? Begitu sekarang. Padahal udah jelas belum ini haram? Haram. Udah jelas ini salah, masih ada yang belain. Nggak apa-apa, itu hak. Kenapa kita harus larang-larang? Kenapa? Udah jelas haram. Kalau yang udah jelas halal, kayak poligami dilarang-larang. Weh, nggak, Anda mau bicara hukum. Itu halal nggak? Tapi udah kayak haram sekarang. Kadang-kadang nikah siri disalahin, kumpul kebo, nggak apa-apa. Hak dia, katanya hak dia. Yang baik kelihatan buruk. Sekolah udah lulus, reuni kan, buka puasa bersama. Ada yang dulunya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab rapi, masya Allah. Pas duduk kumpul mau, ya pakai jilbab, culun nih, culun. Dibilang culun. Yang kebukaan malah kelihatan bener gitu. Kayak gue nih, ikut fashion dong lo, nggak ngerti lo. Terus yang temennya yang laki bilang, gue sholat dulu bentar ya. Ih masih sholat. Ya zaman segini udah orang modern ngapain. Yang salah berasa diri bener. Yang bener disalah-salahin. Lah, perasaan gue yang bener dah, gue yang sholat. Kenapa jadi gue yang disalahin? Kebalik-balik udah. Ini udah berat belum nih? Udah berat kan? Kondisi kayak begitu udah berat belum? Para sahabat udah kaget. Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah, bakal kejadian. Qala na'am wa asyaddu minhu sayakun. Bahkan lebih berat lagi. Waduh. Para sahabat pegang kepala itu, apaan lagi yang lebih berat? Ini udah jelas nih yang baik dilihat buruk, yang buruk itu udah berat banget. Kata Nabi, wa asyaddu minhu sayakun. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih berat dari itu? Kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum anil ma'ruf. Gimana nanti kondisi kalian? Kalian akan memerintahkan kepada kemungkaran. Bukan hanya kemungkaran dibiarin, bukan. Diperintahkan orang berbuat kemungkaran. Ketika ada ma'ruf, kebaikan, dilarang-larang. Nggak boleh, nggak boleh. Harusnya kan yang nggak boleh yang maksiat. Ini yang baik yang dilarang-larang. Nggak boleh, jangan. Nggak bisa. Oh, ente harus ke sono. Ente harus berbuat ini. Yang salah malah diperintahkan. Wah, ini udah berat. Allah bilang dalam Al-Quran, habis jihad, habis iman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang dengan harta dan jiwa raga kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Demi Allah, yang demikian itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya.
Ini kalau kita sadar akan hal itu, kita akan punya semangat. Punya duit banyak, yang punya jiwa sehat, punya kelebihan, kendaraan dan lain sebagainya, tapi nggak mau buat bantu orang, padahal orang membutuhkan. Beda halnya kalau kita bertetangga nih misalnya pada bagus-bagus, alhamdulillah semua. Ini misalnya ada yang butuh nih, butuh pertolongan. Terus kita acuh tak acuh, Nabi ancam. Laisa minna. Enggak, kata Nabi bukan golongan kita tuh. Siapa ya Rasulullah yang bukan golongan antum? Man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'. Siapa yang malam-malam dia tidur nikmat, dia ngorok, dia kenyang, sedangkan tetangganya nih lagi kelaparan, lagi menggigil, kelaparan, udah nggak makan dari pagi sehingga dia punya kondisi lemah. Makanya diperlukan kita untuk melihat wa tafaqqadu jiranakum, Nabi bilang. Cari kabar tentang tetangga-tetangga kalian. Nabi sampai bilang sedetil itu tuh. Sampai Nabi bilang, idza tabakhtum maraqatan, kalau kalian lagi masak yang berkuah, banyakin dah airnya, kata Nabi. Banyakin. Habis gitu, apa? Udah kelar nih Nabi, udah dibanyakin. Apa lagi? Tafaqqadu jiranakum. Ketok pintu rumah tetangga. Assalamualaikum. Nih udah ini makan ada? Enggak, belum kita masih ini nih masih belum ada buat ini, buat beli sayuran. Oh nih ada nih. Ini makan lu nih. Gitu. Sampai segitunya Nabi perhatiin kita. Ayo tuh tetangga-tetangga lihat. Tapi ada orang ketika Nabi bicara tentang sedekah dengan harta, bantu tetangga. Waktu itu Ramadan pernah Anda sampaikan di sini. Waktu Nabi bilang, siapa yang ngasih makan orang berbuka puasa, ingat gak pahalanya kayak apa? Apa namanya waktu itu? Ayuhan nas man fattar minkum sha'iman mu'minan fi hadza syahr. Siapa yang kasih makan buat orang yang berpuasa, di antaranya pahalanya dapat pahala orang yang berpuasa itu tadi. Terus apa lagi? Seperti membebaskan seorang budak. Para sahabat yang nggak punya duit waktu itu sempat seperti protes begitu. Ya Rasulullah, enak banget orang punya duit. Kita gimana dong? Kita kurang nih, buat di rumah aja kurang, apalagi buat ngasih orang. Tapi kita mau juga tuh pahala. Nah, Nabi waktu itu bilang misalnya, walaupun dengan segelas air. Atau dalam kesempatan yang lain terkait dengan sedekah, Nabi bilang, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bukan hanya duit yang sedekah, senyum aja itu sedekah. Bahkan ada sedekah yang bapak-bapak paling demen. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketemu sama bini juga sedekah katanya. Terus sahabat tanya, awayati ahaduna syahwatahu sadaqatan ya Rasulullah? Masa lagi menyampaikan kebutuhan biologisnya itu dihitung sedekah juga ya Rasulullah? Kata Nabi, iya. Sebagaimana kalau itu dilakukan kepada yang bukan muhrimnya menjadi haram, menjadi maksiat. Kalau kepada yang muhrimnya, kepada yang pasangan yang halal menjadi ibadah, bahkan sedekah. Ya, ada yang sedekahnya itu mulu. Sedekahnya itu mulu. Anda lagi ceramah begini di kantor, ada yang angkat tangan. Anda izin, mau kemana? Mau sedekah lu? Wah, sedekah. Enak aja loh. Sedekah ntar dulu. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Nih kalau kalian udah kerjain tadi itu, sedekah, ada jihad, ada iman. Nanti Allah janjiin, yaghfir lakum dzunubakum. Itu yang dulu-dulu tuh. Yang dulu-dulu kalian pernah lakukan dosa, kesalahan. Ya kan banyak tuh. Banyak kan? Banyak. Yaghfir lakum dzunubakum. Jawab dari apa bahasa apa ya? Kalau bahasa nahwunya itu di sini itu jawab. Jadi dari yang apa kita lakukan tadi, maka konsekuensinya, hasilnya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal ampunin dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin. Dan Allah akan masukkan kalian nanti ke sorga-sorga. Tajri min tahtihal anhar. Sorga yang mengalir di bawahnya sungai.
Pernah nggak ngelihat rumah yang bawahnya ada kolamnya tuh? Cakep be? Cakep nggak? Cakep. Nanti sorga tuh mengalir di bawah kita sungai. Sungai bukan sungai kayak di Kali Ciliwung begitu, bukan. Sungai yang indah. Sungai yang mengagumkan. Hah? Ikan sapu-sapu. Bukan, makanya. Masuk surga. Wa masakina thayyibatan. Tempat-tempat yang indah, rumah-rumah yang mewah, yang menyenangkan, yang bikin kita betah. Fi jannati Aden. Di surga Aden nanti. Orang-orang pecinta Rasulullah, pecinta Allah itu begitu mendengar tentang sifat-sifat surga, mereka masih belum ada raghbah. Jadi mereka pengen banget. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Bener nggak? Semua pengen. Tapi surga yang mana? Surga yang di situ ada Rasulullah, ya kan? Kayak kemarin di majelis Babul Madi di rumah ada yang baca qasidah. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Surga yang sifat-sifatnya itu masih belum membuat saya rindu. Yang membuat saya rindu adalah illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali yang bikin saya pengen datang ke surga adalah al-hibbi fiha khayyama. Kecintaan saya ada di situ. Kecintaan saya ada di situ. Nih, masih ada waktu nggak? Oh, udah jam segini ya. Kita nggak berasa. Jadi kalau kita tenggelam di lautan Al-Quran itu memang nggak akan ada ujungnya gitu, menikmati betul. Karena kenapa tadi, sebentar lagi nih, 2 menit lagi. Kenapa tadi disebutkan bahwa surga itu kalau kita tanpa kekasih di situ nggak nikmat. Kemarin nih Arifin nih ada di tempat yang paling indah. Sama istri. Ada di Mekah, Madinah. Tempat paling indah, tempat paling istimewa di dunia. Semua orang pengen ke sono. Tinggal di hotel. Ya kan di hotel ya? Tinggal di hotel. Makanan ada. Kasur udah ada. Udah siapin. Kamar mandi udah ada. Nikmat gak kira-kira? Nikmat kan? Tapi kalau seandainya dibilangin begini, udah dah, lo tinggal di sini aja dah sampai selamanya, tapi kagak boleh ketemu sama anak lo lagi, sama si Alwi nih, betah nggak kira-kira? Nggak betah. Padahal di tempat yang paling indah. Surga juga begitu. Wah, kurang indah apa lagi? Tapi kalau nggak ada kekasih di situ, nggak ada pujaan hati kita baginda Nabi, kayaknya kagak enak roman-romannya. Nggak bakal kerasa tuh. Syauqi ila daril habibi Muhammadin. Syauqun tamakkana fil hasya wa takattama. Tuh qasidahnya begitu. Kerinduanku kepada daril habib. Tempatnya al-habib, tempatnya kekasih, sang kekasih. Baginda Nabi, itu kerinduan yang sudah sangat mendalam di hatiku. Qasidahnya Maher Zain gimana? Alwi, masih ingat gak? Ali, semuanya nih. Bocah-bocah. Raqat aynaya syauqan wali taibata dharafata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Raqat aynaya syauqan, air mataku mengalir deras karena kerinduan. Wali taibata dharafata ishqan, ya, menuju ke Madinah, kotanya sang Nabi. Itu air mata kerinduan terus mengalir. Fa'ataitu ila habibi, sehingga aku datang menuju kekasihku. Nah, orang kalau udah sampai ke Madinah itu hatinya deg-degan.
Kalau diumumin misalnya di bis, Bapak Ibu sekalian, ini kita sebentar lagi. Ini Andika nih pernah umrah bareng saya nih, Andika nih yang depan saya. Bapak Ibu sekalian, ini kita udah mau masuk ke kota Madinah, itu pasti mana menaranya, mana tuh cahaya indah Masjid Nabawi. Waduh, mana tuh kubah hijau. Hati deg-degan tuh. Deg. Makanya di selawatnya, fahda ya qalbu wa rifqan. Tenang wahai hati, tenang. Nggak bisa tuh. Santai itu nggak bisa. Itu penuh rasa rindu, kekaguman, kerinduan, rasa bersalah kepada Nabi, itu semua campur aduk tuh. Deg, benar-benar kita deg-degan tuh. Fahda ya qalb, tenang wahai hati, warifkan, tenang, santai. Salli ala Muhammad, banyak-banyak sholawat wahai hatiku. Tenang. Begitu. Nah, itu keindahan di surga nanti adalah ketika kita bisa berkumpul dengan pujaan hati kita, yang mana Allah kalau nggak karena beliau nggak diciptain itu surga. Terus kita mau enak-enakan masuk surga. Itu surga kalau nggak ada Nabi, nggak ada tuh surga. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau nggak ada karena engkau wahai Nabi, ini alam semesta semua nggak ada. Nggak ada, buat apa saya ciptain ini semua? Cuma buat engkau. Nggak apa-apa kata Allah, nih semua makhluk saya, ada yang nyakitin saya, ada yang maksiat. Saya nggak terlalu pusing, cukup saya lihat engkau, aku bahagia kata Allah. Engkau habibi, engkau kekasihku kata Allah. Terus kita nggak mau mengharap ketemu sama kasihnya Allah. Tentu kita berharap ya. Ingat-ingat surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Sungguh itu adalah kemenangan yang begitu besar, begitu agung. Mudah-mudahan kita dapat kemenangan yang agung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau orang dulu kalau mau rapih pengajian baca ini nih orang dulu. Kita baca juga ya. Baca bareng-bareng ya yang hafal ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصهب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.